Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan fasilitator saya Bapak Wiyoko. Pengajar praktik saya Ibu Sri Yusminawati dan saya sendiri adalah CGP Angkatan 7 Zulailah dari Kabupaten Banyuasin. Kali ini saya akan menyampaikan atau membuat sebuah video yang sebagai aksi nyata, yaitu pada modul 2.3 supervisi pendidikan dengan teknik coaching. Selanjutnya kita akan masuk pada pra observasi. Selamat menyaksikan. Pak Mat, ya. Terima kasih ini waktunya sudah menyempatkan kepada saya untuk kita bersama-sama dalam supervisi pendidikan ya. Tapi sebelum melakukan supervisi kita pra observasi dulu ya. Boleh Pak Mat. Di sini saya perkenalkan diri dulu, Bapak juga tahu juga ya. Kita guru bahasa Arab, guru penggerak, sama-sama belajar ini Pak untuk mempraktekkan supervisi pendidikan pada sekolah kita ini. Sebagai Bapak guru bahasa apa Pak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bapak Mat Komari ya, Pak Mat Komari SPD ya. Sebagai guru bahasa Inggris, jadi kita sama-sama bahasa Pak ya. Nah, biar nyambung nanti ya. Baiklah Pak Mat. Nah, ini dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dalam nanti supervisi itu ada 3 rangkaian. Yang pertama kita pertama-tama ada pra observasi. Kemudian nanti supervisi di lapangan, kemudian pra observasi ya, pasca observasi setelahnya kita ada pasca observasi. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke pra dulu. Sebelum kita praktek di lapangan. Nah, untuk itu semua mungkin saya akan ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan ke Bapak, kita sharing bersama. Dalam supervisi nanti itu ada hal-hal yang ingin Bapak kembangkan gitu ya. Tapi mungkin karena ini hal baru di sekolah kita, mungkin nanti saya akan jelaskan dulu Pak ya. Jadi Ibu dulu yang menjelaskan, nanti saya tinggal pilih yang mana yang akan saya kembangkan. Ya begitu, benar Pak ya. Kita ngobrol sama-sama gini loh Pak ya, nanti kita pilih, kita coba sama-sama nanti yang cocok atau hal yang ingin Bapak kembangkan dari pembelajaran saat observasi saat supervisi nanti ya. Nah ini Pak, sebelum kita mulai pastinya ada tujuan pembelajaran dulu. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di anak-anak di kelas apa itu Pak? Tujuan pembelajaran yang disampaikan khususnya mata pelajaran bahasa Inggris Bu ya. Iya. Biasanya kalau untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teks tulis dan tulisan, visual maupun non visual, yaitu mendeskripsikan narasi, eksposisi, prosedur teks, gitu. Tapi di sini saya akan tekankan di sini untuk fokus ke Ibu, observasinya itu khusus untuk deskripsi. Gitu, teks deskripsi. Iya. Deskripsi. Dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk poster. Poster. Kita kasih gambar poster. Nanti anak yang akan membuat imajinasi sendiri, membuat opini sendiri, mendeskripsikan poster tersebut. Nah, biasa letaknya di mana, kemudian isinya apa, fungsinya apa saja. Oh iya, menarik sekali Pak ya. Jadi anak-anak dilatih untuk mengungkapkan komunikasinya dalam idenya ya. Mereka bisa membuat poster sendiri. Iya. Itu biasanya Bapak dalam bentuk apa itu nanti? Dalam bentuk kita posternya. Bentuknya mungkin dari media, kemudian bisa dari laptop kan, kita kasihkan share pada mereka. Kemudian kita juga kasih banner yang real, banner yang ada. Jadi ada banner, mereka bisa mengikuti. Iya, nanti kita keliling aja nanti. Juga bisa langsung mereka sendiri merubah di mungkin dalam lingkungan sekolah ini, mungkin mereka melihat ada banner ini. Nah, mereka langsung di situ langsung memberikan opini, langsung memberikan deskripsi. Jadi itu bisa langsung ke lapangan ya. Bagus. Misalkan di sini ada larangan merokok nih, di sekolah nih. Langsung mereka ini mendeskripsikan atau menjelaskan. Jadi ini adalah ungkapan dalam dilarang merokok dalam gitu kehidupan ya, dan sehari-hari. Ya, khusus bahasa Inggris.
Jadi melatih komunikasi anak speakingnya. Speakingnya Iya. bagus banget. Nah, jadi tujuan pembelajarannya udah jelas ya, udah bagus sekali. Nah, kira-kira nanti saat observasi hal apa yang pengen Bapak kembangkan? Nah, ini sebelumnya mungkin Bapak belum Ya belum ini. belum ya, saya Dulu juga yang baru dijelaskan, dapat nanti saya pilih. baru dari pembelajaran kita, memang hal yang baru di sekolah kita. Iya. Jadi kita berbagi ilmu ini Pak ya. Jadi dalam observasi itu ternyata ada 3 tingkatan Pak. Jadi 3 kategori hal yang ingin dikembangkan, tapi boleh memilih. Yang pertama, kita boleh mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Nah, yang Itu gimana kedua, itu? Ya, Ibu jelaskan ya, nanti. bisa dulu Pak ya. Yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Nah, dan ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah, di sini dalam kita 3 kategori ini dia ada poin-poinnya. Nah, yang pertama tadi saya ulangin, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Ya, karena memang kita kan sebagai sekolah merdeka Pak ya, sekolah kurikulum merdeka, sekolah penggerak, memang kita berpihak kepada murid. Dalam hal ini kita diminta untuk memang hendaknya untuk menciptakan lingkungan pembelajarannya nyaman. Nah, seperti apa yang pengen Bapak kembangkan? Pilih salah satu boleh. Yang pertama mungkin kenyamanan lingkungan belajarnya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Berarti ini dalam lingkungan belajarnya. Berarti situasional ya, situasi Iya, yang nyaman. situasi yang nyaman. Berarti bisa di outdoor bisa. Ya? Bisa berarti. Keinginan anak di perpustakaan bisa. Senyamannya anak sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan materi, misalnya ya. Kalau materinya harus gerak, kalau di kelas kurang nyaman berarti harus di luar, seperti itu. Yang kedua, penggunaan komunikasi yang positif. Itu gimana? Nah, di sini kita bisa lihat nanti di belakangnya semuanya itu ada dijelaskan di sini, Pak. Nah, untuk komunikasi sensitif di sini poinnya di sini. Jadi ada interaksi timbal balik antara murid dan guru. Adanya timbal balik juga antara murid dan murid. Jadi komunikasi itu positif, tidak ada kita aja kalau selama ini ya Pak ya. Kita lebih ke metode ceramah ya. Yang di sini artinya tadi Pak Mak bertanya apa tadi Pak? Ya, komunikasi positif. Oh ya. Iya. Kalau selama ini kan kita lebih ke metode ceramah Pak ya. Iya. Artinya itu negatif berarti ya selama ini ya guru aja yang mendominasi ruangan. Kita sedikit memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan apa tanggapan dia, pendapat dia, ide dia gitu kan. Nah, di sini dalam hal ini kita diminta untuk mengembangkan potensi anak tadi ya, memberikan komunikasi yang baik. Nah, itu adalah apa tadi? Komunikasi yang positif itu ada timbal balik, guru ngomong, murid merespon, atau saat mereka diskusi kelompok, mereka saling memberikan pendapat, saling menyanggah, misal saling bertanya. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi yang positif, interaktif, betul sekali Pak. Ya. Bagaimana Bapak nanti kalau main feeling ini berarti hal ini yang pengen Bapak kembangkan, bagaimana menciptakan anak-anak bisa punya motivasi yang ingin berani ngomong, saling berbicara gitu, tidak dominan satu orang itu saja yang bertanya misal, atau satu orang itu aja yang ngomong seperti itu Pak. Gimana Pak? Itu yang lainnya. Oh, yang lainnya ya, kita lanjut. Kemudian ada penerapan disiplin. Nah, penerapan disiplin ini anak-anak juga kita mana Pak ya? Nah, ini ya, komunikasi positif. Oke. Kita minta anak-anak berdisiplin dalam hal waktu, hal ketika dia memberikan tugas, kita kasih timer misalnya, dia ngumpul dengan tepat, dia izin keluar dengan kata-kata yang baik, tidak langsung nyelonong. Nah, seperti itu gitu kan. Karena kan nyaman di kelas. Kalau anak-anak tidak izin tentunya keluar aja misalnya Pak ya, tanpa disiplin, itu kan tidak membuat nyaman kelas ya Pak ya. Benar enggak? Benar. Iya. Kadang-kadang dalam kelas saja itu
anak-anak kadang-kadang keluar tanpa permisi. Kan? Jadi kita biasakan untuk apa namanya sopan santun ya. Iya, betul. Kelas. Utama kepada guru. Iya. Karakteristik. Karakteristik. Sama, ya, karakter anak. Kalau di sini ada penjelasannya Pak, yaitu menguatkan dan mengajarkan murid bahwa kesalahan dapat menjadi kesempatan untuk belajar. Gitu. Lebih ke situ dia. Kalau anak melakukan kesalahan jadi kesempatan mereka untuk belajar. Iya. Intinya gimana itu? Ini jadi menguatkan dan mengajarkan murid bahwa kesalahan dapat menjadi kesempatan untuk belajar. Jadi dari hal ini kita menggunakan metode restitusi, berarti ketika anak dia mungkin ada melakukan kesalahan kayak tadi ya, dia tidak keluar tanpa izin gitu. Nah, mungkin dalam saat pembelajaran tadi kita panggil dia gitu kan, saling mengembangkan, tetapi dengan metode restitusi. Nah, itu dia yang terbaru lagi Pak ya. Restitusi apa ya? Nah, restitusi itu maksudnya dengan kita bertanya kepada dia tapi tidak menyalahkan anak itu, ya. Mengajak ngobrol gitu dari hati ke hati, memberikan keyakinan kepada dia, apa sih kenapa kamu seperti ini misalnya gitu. Jadi bukan kita menyalahkan atau marahi seperti itu Pak. Jadi tadi sehingga dia berlaku disiplin tetapi dengan kesadarannya. Nah, itu restitusi tadi ya. Jadi menekankan refleksi diri murid tentang apa yang bisa melakukan ketika melakukan kesalahan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus dilakukan, kenapa seperti itu. Nah, sebaiknya kan tidak seperti itu. Jadi kita menyadarkan anak ketika melakukan kesalahan. Itu bukan disiplin, banyak nih Pak. Kemudian yang ketiga, memberi motivasi. Nah, ini bagaimana guru mendorong murid untuk mau dan semangat belajar. Ada nggak gitu nanti dalam pembelajaran apakah Bapak ingin mengembangkan ini, bisa memberi motivasi, memberi semangat murid untuk bersemangat belajar. Jadi dalam kata-kata misalnya gini, contoh nih Pak, jika kamu tidak mengumpulkan tugas, ibu tidak akan mengizinkan kamu ikut kelas berikutnya. Ini kira-kira mendorong tidak? Itu lebih ke nggak mendorong itu. Ya. Lebih ke namanya punishment ya. Ya. Lebih ke hukuman. Itu ke lebih konsekuensi yang negatif. Negatif. Nah, jadi kita ada ungkapan yang lebih baik ya. Ibu bapak ingin kalian belajar gitu ya, mempelajari topik ini dengan sungguh-sungguh karena ini akan berguna ketika kalian besar nanti. Jadi kita menggunakan kata-kata yang memberi positif untuk motivasi dia ke depan. Itu gampang sekali contohnya itu Pak ya. Nah, ada lagi satu nih Pak, ternyata matematika itu seru ya, kira-kira minggu depan kalian ingin belajar apa ya biar tambah semangat. Jadi kita menggali minat anak. Seru loh matematika gitu kan. Nah, itu kata-kata positif ya, menambah motivasi mereka belajar. Nah, ini ada nggak kira-kira Pak yang di sini? Nah, di sini saya lebih ke kenyamanan. Atau mau lihat dulu yang observasi yang kedua, pengen mengembangkan yang kedua, yang ketiga. Ya? Oke. Memandu proses belajar mengajar yang efektif. Ini yang kedua Pak. Ini yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Efektif. Jadi proses belajar itu efektif. Enggak istilahnya nggak memakan waktu yang mengambur. Iya, sia-sia. Jadi jam itu kosong tanpa anak main misalnya, tanpa pembelajaran yang berguna ya. Yang pertama itu pembukaan proses belajar. Nah ya, bagaimana apakah di pembukaannya atau muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran ya, atau pendekatan dalam mendampingi murid, atau penggunaan strategi pembelajarannya yang mau dikembangkan, atau penutupan proses belajarnya. Nah ya, kalau ini nah yang kedua nih tadi Pak, membantu proses belajar mengajar yang efektif. Nah, ada pertama pembukaan proses belajar. Nah, apakah hal ini yang pengen Bapak kembangkan dalam pembukaan? Kan ada pendahuluan, maksudnya pembukaan itu pendahuluan.
apa misalnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dari segi tersebut, guru menghubungkan materi sebelum dan tujuan pembelajaran saat sesi ya, materi dengan tujuan pembelajaran dihubungkan, apakah menyampaikan referensi tujuan ya, materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari jadi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, atau guru menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan pada sesi pembelajaran, atau pada sesi pendahuluan itu Bapak menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan saat sesi pembelajaran. Ini poin-poinnya. Pembukaan. Iya, poin-poin untuk pembukaan itu pendahuluan, atau muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Nah, di sini Muatan emosional ya. iya, jadi dalam segi emosional jiwa anak ya itu dimasukkan. Apakah Bapak ingin mengembangkan hal itu juga? Itu sosio emosional dalam aktivitas pembelajarannya, atau pendekatan dan menampingi murid. Nah, ini guru ini memberikan scaffolding untuk membantu murid yang mengalami kesulitan. Jadi lebih dalam pembelajaran itu mungkin ada anak-anak yang agak sulit, kurang memahami, Bapak mau mengembangkan diri untuk bisa lebih fokus untuk anak yang mendapati kesulitan dalam pembelajaran itu, membimbing dia misalnya. Atau penggunaan strategi pembelajaran yang ingin Bapak kembangkan. Strategi yang mana apa? Ya, dan terakhir dalam proses pembelajarannya, kan tadi dalam inti ya, ini kegiatan inti ya. Atau di penutup yang ingin Bapak kembangkan. Ini misalnya guru mengajak anak untuk mengambil rangkuman ya, atau murid merefleksikan pembelajarannya, Bapak tambah seperti itu, atau mengapresiasi kemajuan murid, bagus anak itu, atau hal ini yang pengen Bapak kembangkan. Nah, ini bisa juga Pak, misalnya Bapak tadi mau memilih yang di kategori 1 ya tadi ya, mengembangkan lingkungan nyaman. Oh iya, tapi Bu, saya pengen juga nih saat pendahuluan pembukaan pengen mengembangkan juga dari sisi yang itu, atau saat penutupan proses pembelajarannya biar enggak wassalamualaikum langsung bye gitu kan, enggak seperti itu ya. Atau dalam strategi misalnya Bapak sudah di luar pengen mengembangkan, pengen ada strategi lain juga lah saat pembelajaran dua seperti apa ya, gitu Pak ya. Nah yang ketiga ini melakukan assessment ya, penilaian ya, dan menyediakan umpan balik. Di sini dalam assessment ada hal yang pengen kita kembangkan, karena kita tuh kalau assessment itu kan hanya memberi soal ya Pak ya, tapi kita tidak memberikan umpan balik kepada anak, ya kan? Nah, apa dalam hal ini yang pengen Bapak memberikan umpan balik gitu kan, yang pada anak. Nah, ini assessment ini meliputi ya, kita sudah tahu ya, of learning, for learning, as learning, dan assessment reference ya. Ini contohnya latihan soal, tugas laporan ya, menetapkan bentuk assessment ini ya. Nah kemudian, itu saja. Nah, atau dalam penilaian cuma 3. Kira-kira dari ketiga ini yang mana Pak mau dikembangkan Pak? Yang ketiga itu pertama tadi itu ini di sini nih ada 3 nih. Kenyamanan yang sesi pertama mungkin kenyamanan. Oh yang kenyamanan, yang ini ya, yang A ya Pak. Terus yang kategori kedua itu mungkin pembukaan. Jadi kita harus membuat persepsi dulu ya. Luar biasa ya, menarik ini ya. Jadi dalam pembukaan persepsi, ya. Iya pembukaan gitu. Jadi mereka menjadi apa ya? Wow gitu iya, ya. Jadi menarik. Penasaran. Materi apa yang akan ini? Apa sih yang harus gitu kan. Dikerjakan apa sih? Apa sih ini? Fungsinya apa sih? Nah, jadi mereka tuh penasaran dengan apa yang kita inginkan, pembukaannya dulu. Jadi kan mereka menggebu-gebu untuk mempelajari pelajaran itu ya. Ya bagus nih Pak ya, bagus. Ya, Memang. Yang kedua. Terus yang terakhir itu yang penilaian gimana? Penilaian mau dikembangkan juga boleh. Atau cuma kita punya aja? waktu berapa jam Pak? 1 jam kira-kira cukup enggak? Mau dikembangkan juga penilaian, asesmen penilaian boleh. Jadi di sini harus berapa kriteria? Terserah saja kepada Bapak. Yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam nanti pembelajaran supervisi kan? Kita kan di sini pengen belajar bersama-sama ya, membantu gitu kan ya.
Nah, dalam supervisi itu kan seperti itu sebenarnya. Penilaian boleh, nanti kita buat penilaian yang memakai umpan balik itu. Oke. Ya, Pemberian umpan balik ya. Yang umpan balik kan kita kasih pra. Iya. Kemudian kita buat ke pasca. Iya. Nah, jadi pra kita buat ke soal dulu. Mm-mm. Kita penilai dulu. Setelah proses baru kita ke pasca. Oh, jadi salah jawabannya. Kalau pra misalkan jawabannya salah, oh ternyata seperti ini. Jadi jawaban saya itu yang waktu pra salah ternyata. Pas di pasca, oh ini yang benar gitu. Menarik sekali jadi ya. bisa jadi umpan balik bagi mereka. Oke, betul. Baik, berarti pemberian umpan balik Pak ya. Jadi Bapak sudah tergambar nih bagaimana nanti saat supervisi berarti kan. Luar biasa Pak Ahmad nih memang. Itu aja dulu. Jadi tiga-tiganya berarti ya Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam hal jadi ini. kita dalam proses tiga belajar kita kategori menilai juga ya. dalam proses belajar menilai. Setelah belajar kita nilai, kita kasihkan ke anak. Oh, ini jawaban mereka ternyata. Kemudian kita proses belajar. Setelah proses belajar kan mereka, oh ternyata jawaban saya salah nih, keliru ternyata. Iya. Yang benar tuh ini. Nah gitu. Jadi kan kayak kami CGP dong Pak ya. Betul ya. Jadi ada pra ya soalnya. Jadi materi itu apa ya? Jawabannya kecil. Setelah belajar ada lagi pasca ulang. Ternyata salah jawaban begitu kan? Ya. Ternyata ini yang benar gitu. Nah itu dibuat umpan balik. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Yang pertama kenyamanan lingkungan belajar, mengembangkan lingkungan kelas. Kita pindah ke anak itu kan, kita mau belajar di mana nih, gitu kan. Jadi mereka supaya nyaman dulu. Jadi kan mereka motivasi dulu untuk belajar, kan nyaman dulu. Iya. Kalau masalah itu belakangan nanti, yang penting mereka tuh merasa nyaman belajar. Iya. Kemudian yang kedua itu baru kita motivasi anak. Motivasi kedua anak. Gimana sih? Jadi mereka tuh buat kepenasaran gitu. Gitu. Oke. Jadi 1, 2, 3 Pak ya. Jadi mantap ini ada 3 hal yang Bapak kembangkan dalam supervisi besok. Besok atau kapan Pak? Siapnya Pak? Nanti saya ini kan dulu, saya rancang dulu. Nanti kan kelas berapa nanti saya masuk ini kan? Nanti kita atur jadwal lagi Pak ya. Kapan kita untuk supervisinya. Nanti saya juga minta meluangkan waktu Bapak, minta waktu Bapak untuk meluangkan waktu paskanya nanti kita observasi lagi ya. Bagaimana ya hasilnya tadi gitu kan. Nanti kita jalani dulu lah. Jalani dulu supervisi. Kita atur jadwal lagi ya. Kita atur jadwal lagi. Terima kasih loh Pak Mat waktunya ini ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi dalam hal ini nanti kita ke depan mudah-mudahan supervisi ini menjadi hal yang menyenangkan karena kan tadi Bapak akhirnya punya ide. Oh iya ya Bu. Jadi ide-ide kita keluar semua ingin menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid ini benar tadi. Kita sama-sama anak. Kita kasih lempar ke anak. Kita mau belajar di mana gitu kan. Sesuai dengan konteks yang materi kita pembelajaran itu. Temanya kan itu tadi yang deskripsi ya. Poster kan. Iya, bisa banget itu di lapangan nanti. Langsung kita real di lapangan. Iya, langsung. Jadi nggak main kita namanya kita konteks di ini, kita real di lapangan. Kita foto nih. Nah, sudah kita foto share ke anak. Ini tolong deskripsikan bagaimana ini. Nah, tempatnya di mana, isinya apa, fungsinya apa. Gitu. Hebat Pak Mat, sudah tergambar bagaimana nanti pelaksanaan supervisinya ya, mantap. Oke Pak Mat, terima kasih banyak waktunya. Saya penasaran dengan actionnya nanti. Kita sama-sama belajar. Ya, kita lihat nanti kita mengingin tujuan mulia kita pengen mengembangkan diri kita dan pembelajaran kepada murid. Berpihak kepada murid. Terima kasih banyak Pak Mat waktunya. Sama-sama. Saya ucapin terima kasih banyak. Ya, kita pamit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pra observasi. Selanjutnya kita masuk kepada observasi di kelas 11.3 pada mapel bahasa Inggris dengan Bapak Mat Komari. How are you today? I'm fine. Before starting our lesson today, we have to pray first, yeah? Who read the prayer? More. Yeah. Silakan kita bikin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu.
ya. Oke. Kita belajar tentang poster hari ini ya. Poster atau banner ya. Jadi, who knows the meaning of poster or banner? Siapa yang tahu arti dari poster atau banner? Raise your hand. Oke. Yang tahu arti banner atau poster? Silakan raise your hand, Dina. Silakan. Poster adalah pemberitahuan gagasan atau ide pada halayak umum. Ya, ya. Jadi poster adalah Gagasan atau ide pada halayak umum. itu pada halayak umum. Ada yang lain? Ada yang lain? Meaning of poster? Ya, pasti. Silakan. Pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar yang digunakan Iya, ya benar ya. Ya, satu iklan yang digunakan untuk halayak umum, ya, digunakan untuk pengumuman, ya. Sekarang tujuan. Nah, ya, ada namanya arti, kemudian ada namanya tujuan. The purpose of the poster, ya. Nah, sekarang tujuannya apa saja? Poster tersebut. Ada, ya silakan. Tujuan. Untuk mengajak, membujuk, atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster. Mengajak ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang else? Any else opinion? The purpose of the poster. Asbi? Andika? Fadli? Silakan. Fatur Rahman? Ya. Yuda? Ada opinion? Ada pendapat? Tujuan dari poster? Ya benar nggak Cak, yang Ya. Oke, poster itu ada tujuan, ya tujuannya ada 4 ya. Yang pertama mengajak ya, kemudian mencegah informasi larangan ya. Yang kedua adalah membujuk, motivasi ya, ya. Yang ketiga menghimbau ya, pengumuman ya. Kemudian yang terakhir sebagai promosi iklan suatu produk atau barang ya. Nah, jadi ada 4 tujuan disebabkannya poster, diberikannya poster di tempat-tempat ya. Kemudian ada juga tujuannya ya. Kalau misalkan posternya itu di kebun binatang, kira-kira apa yang cocok ya? Di bawah apa? Andika? Iya, tidak boleh memberi makan hewan. Kemudian yang di sekolah biasanya apa? Jangan membuang sampah. Oke ya. Oke. Bapak ada ini tes ya. Pertama, sebelum kita belajar, Bapak mau tanya dulu ya. Tempat yang nyaman untuk belajar kalian ya. Jadi tempat yang nyaman, the comfortable place ya for the our lesson today. Di mana? Mau di kelas atau di luar? Ya. Di mana posisinya yang paling enak? Di dekorasi. Oke, di dekorasi ya. Before that, I will give you a question ya, the pre-test ya. You have to answer the pre-test ya before we study ya. Oke, silakan Pak kasih. Cukup? Satu orang saja.
Okay. First you have to answer the pre-test. Answer pre-test. You write your name and class. Yeah. Pre-test. Tesnya diisi dulu ya. Yang post testnya jangan. Yang pre-testnya dulu. Ya silakan isi. Ya tulis nama ya. Di mana nih? Yang di dalam ya di ujung. Ya tulis nama. Kemudian dikumpulkan kembali ke bapak. Ya terus mulai ya pak. Ya di ujung ya. Kami juga kecingin. Tinggal contek saja. Kalau setuju contek, kalau tidak setuju masing-masing ya, sendiri ya. Ya, Tahu. agree itu setuju, disagree itu tidak setuju, ya. Ya, kalau agree, yang atas, yang tes, yang proses jangan diisi dulu ya. Ya, kita kumpulkan. Jika nanti kita bahas lagi. Arif love you. Love you, Rip. Apa? Arif love you. Adi love you. Oke, listen. Okay, for your exercise, yeah, we going out, yeah, we are going out to our school environment. Find one picture, one poster, and you have make a picture, and then you have to making a description about that picture, ya. Jadi kalian kita keluar ke lingkungan sekolah, cari atau temukan satu buah poster, ya. Kemudian kalian foto, kemudian kalian coba untuk mendeskripsikan, ya, poster tersebut, ya. I'll give you 10 minutes, ya. After that, we have to join together to the literasi, ya, room, literasi room, ya. Oke, ruang literasi terbuka, ya. Oke, are you ready? Oke, silakan. Ya, sendiri-sendiri. Masing-masing ya, sendiri-sendiri. Silakan. Dari. Arif. Yes. Bawa HP-nya ya. Tidak ada HP, Pak. Rusak. Ulangan itu. Ya.
Ayo, foto kami. Cowok lah Pak. Cowok ya udah. Habis lah selesai Pak. Aja habis. Habis. Saya yakin kau bisa habis. Mas B dulu lah Pak, belum lah belum. Mas dulu enggak ada. Sandi Pak. Cowok lah Pak. Cowok ya udah. Habis lah selesai Pak. Aja habis. Saya yakin kau bisa habis. Mas B dulu lah Pak, belum lah belum. Mas dulu enggak ada. We'll try to description the poster. We try. Tiara? Ya, silakan Tiara. Please, Saya akan mendeskripsikan tentang poster COVID-19. Desain poster pencegah COVID. The poster designed for prevention and control of the dangers of COVID-19 is made in an attractive and simple but still informative way to attract wider public attention. This poster design is meant to people to carry on activities in accordance with health protocol wherever they are. By making this poster design, it is hoped that the public will become more sensitive to the dangers of COVID-19 and how to deal with him so they and significant help suppress the spread of the COVID-19 virus. Okay, that's good. Thank you very much, Tiara. Focus on the to prevent to the people, how the dangerous COVID-19 for our health. Okay, thank you very much. And Baiklah, saya akan mendeskripsikan tentang tanaman toga. This poster describes various kinds of family toga classified as plumeris. Bolinga, giger, lemongrass, and temu butterfly, which are rich in benefits for family health. okay, thank you very much. Okay, Nanda. Okay, something. The first time we have a test, and then I will give you a post test. Yeah. Okay. You answer the post test. The question is same with the pre-test. Okay. Silakan. Yang tadi post testnya. Yang kedua. Tadi kan yang pertama. Kembalikan ke siswanya. Dari ini
Aditya Chandra, M. Rahman, is very important, very interesting for the people. Okay, I think that's all. Yeah, time is over. Thank you very much for your attention. Okay, see you next week. We close, yeah. Just say, I would like to say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita menyaksikan observasi di kelas, selanjutnya saya bersama Pak Mat akan melakukan membincang bersama pasca observasi di ruang literasi yaitu perpustakaan. Assalamualaikum Pak Mat, gimana tadi habis kita observasi? Waalaikumsalam. Iya. Setelah observasi tadi yang di kelas tadi, alhamdulillah anak-anak itu dapat mengikuti pelajaran yang diberikan tadi dengan baik dan lancar, dan respon mereka sangat baik sekali. Capaian tujuan pembelajaran yang sudah Bapak tulis yang diharapkan tadi bagaimana menurut Pak Mat? Capaian pembelajaran itu alhamdulillah sekitar tujuan pembelajaran itu sekitar 75%. Alhamdulillah sudah tercapai. Kemudian ada anak juga yang masih separuh, yang masih ini, dan ada juga yang masih agak tertinggal, yang perlu ditingkatkan untuk belajar. Terus ketika tadi Pak Mat untuk melakukan pengembangan ya, tadi kan ada 3 hal ya yang ingin Bapak kembangkan dalam observasi kita tadi, dalam pembukaan begitu ya, kemudian dalam pengembangan pembukaan dan proses belajar mengajar yang menyenangkan ya, kemudian memandu proses belajar dan mengajar ya dengan proses pembukaannya dan asesmennya. Ada 3 hal ya yang ingin Bapak kembangkan. Menurut Pak Mat dalam 3 hal itu kira-kira adakah atau sampai mana atau bagaimana tingkat kepuasan atau ketercapai yang sudah Bapak rasakan, atau kekurangan atau kelebihannya yang Bapak rasakan saat tadi mengajar di kelas? Kalau untuk proses belajar mengajar yang untuk pertama kali itu tingkat kenyamanan, mereka memilih tempat posisi di mana mereka itu nyaman untuk belajar. Alhamdulillah sudah tercapai kenyamanan mereka, posisi yang nyaman. Kemudian untuk motivasi anak, alhamdulillah mereka exciting ya, jadi mereka itu tertarik dan mereka mencari sendiri poster-poster yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri, kemudian mencoba untuk mendeskripsikan yang telah mereka dapat, mereka foto poster tersebut. Kemudian asesmen juga sudah saya jalankan dari pertama, asesmen dari pretest pertama kita kasih, kemudian setelah pembelajaran kita ajukan lagi, kita berikan post-testnya. Setelah kita dapat hasilnya, alhamdulillah mereka mengerti, mereka memahami apa saja yang dari pretest mereka jawab, kemudian mereka memperbaiki jawaban mereka yang dianggap begini, ternyata salah. Iya. Saya ini bagian mendengarkan perasaan Bapak ini. Setelah kita melakukan observasi dan pasca observasi ya, dengan teknik coaching ya, kita saling mengobrol bersama-sama ini. Bagaimana perasaan Bapak yang Bapak rasakan dengan teknik coaching yang sudah saya lakukan kepada Bapak saat kita observasi ini? Pasca observasi saat kita saya diberikan coaching klinik, saya rasa ada rasa motivasi untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki metode pembelajaran yang akan saya kepada anak-anak, pada siswa, untuk memperbaiki
pengembangan diri. Bagaimana menyampaikan materi itu supaya anak itu nyaman, enak dan termotivasi. Termotivasi Bapak untuk mengembangkan diri kembali ya, untuk terus berkembang ya, maju ya, untuk anak-anak lah. Untuk anak-anak. Iya. Terima kasih banyak Bapak tanggapannya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga apa yang telah disaksikan dapat bermanfaat dan salam guru hebat.